Halo, balik lagi bersama saya Andi Setiadi di serinya Belajar Excel. Nah, video kali ini kita akan bahas tentang kita akan buat sebuah data list ya. Jadi saya akan buat demokan bagaimana saya membuat sebuah data list. Nah, ini sebenarnya saya kurang tahu apa namanya, jadi saya sebut saja ini data list. Nah, kalau teman-teman belum terbayang apa itu data list, saya akan coba buka ya. Contoh bagaimana saya membuat sebuah data list. Ini ada aplikasi kasir seperti ini. Nah, ini data ini masuk ke sini. Ini ada data ya, ada mineral ya, ada Indomie dan lain-lain. Ini adalah yang saya sebut ini data list ya. Ini contoh pertama data list ya, seperti ini. Yang kedua ini pun sama, walaupun bentuknya beda ya. Ini pun sama menggunakan data list. Ini ada data mobil di sini. Nah ini dari sini ya, dari A B ini masuk ke sini. Ini kalau saya hapus, misalkan di sini ya, saya hapus misalkan seperti ini, saya delete. Ini ada satu mobil ya. Ini pun menjadi satu mobil, seperti ini ya. Ataupun saya kosongkan semuanya, dia pun akan hilang ya. Saya hapus, dia pun akan hilang menjadi kosong. Kalau saya tambah misalkan tambah mobil, misalkan mobilnya Innova, lalu ada Innova ya, ini 2. Misalkan plat nomornya B666 HU, misalkan simpan masuk ke sini ada Innova ya. Tambah lagi misalkan ada mobil Yaris, misalkan Yaris GR misalkan. Plat nomornya B6671 JJ misalkan ya, simpan masuk ke sini juga. Nah itu contoh dari data list kedua ya, seperti ini contohnya. Ataupun yang lebih kompleks, yang lebih rumit lagi, itu ada juga misalnya seperti ini. Misalkan stok barang seperti ini ya, ini ada stok barang, umumnya kan pakai listbox ya. Nah ini pakai data list di tampilannya agak lebih menarik ya dibandingkan listbox ya, nggak kaku. Ada nama barang, ID barang, dan juga ada grafik ya. Ada grafiknya, ada tombol juga di sini, tombol edit dan juga tombol hapus. Oke, nah itu 3 contoh bagaimana kita menggunakan data list pada sebuah form. Nah kali ini teman-teman akan belajar bagaimana membuatnya ya, bersama saya tentunya. Kita akan belajar bagaimana membuat data list dari awal sampai ke akhir ya. Kita buka editornya ya, dengan Alt F11 atau juga bisa dengan menu, dari menu developer, pilih Visual Basic ya. Nah, di sini sudah ada form, seperti ini formnya, kita lihat dulu ya. Nah, form seperti ini. Umumnya menggunakan listbox ya, seperti ini. Umumnya menggunakan listbox, data dari sini masuk ke sini. Nah, kita akan ubah listbox ini menjadi data list ya. Oke. Nanti pembahasannya ada 3 pembahasan ya, yaitu yang pertama modeling, kita akan buat modelnya dulu. Yang kedua ke looping. Terakhir ketiga yaitu event ya, menambahkan sebuah event ke dalam sebuah data list. Jadi 3 bagian nanti kita akan bahas, modeling, looping, dan juga event ya. Oke, ini kita hapus dulu ya. Ini ada listbox, kita hapus dulu. Ini kita tutup. Oke, ini kita hapus dulu datanya. Ini saya hapus. Di dalamnya ada script ya, ada dari untuk listbox, saya hapus juga. Oke, ini pun saya hapus. Tinggal tersisa sebuah form ya. Ini command button juga tidak perlu. Oke, tinggal ada form saja seperti ini. Nah ini ya, form kosong, tidak ada apa-apanya. Oke, kita akan buat data list ya. Pertama kita buat dulu frame, karena semua data list dibungkus dalam frame ya. Karena itu kita siapkan sebuah frame dulu untuk wadahnya ya. Oke, saya buat frame di sini pakai frame. Simpan di sini, oke. Nah, sebut saja ini frame 2, gak apa ya. Frame 2. Oke, ini silakan setting. Misalkan di sini background-nya kita buat putih ya, buat putih seperti ini, lalu ada border cell-nya kita hilangkan menjadi non ya, seperti ini. Caption-nya juga saya hapus. Tersisa seperti ini ya, tersisa hanya ada frame saja. Kalau ditampilkan tidak kelihatan ya. Jangankan tidak kelihatan adanya frame. Nah, itu contoh langkah pertama dalam membuat data list. Oke. Selanjutnya kita akan membuat modeling dulu ya. Oke, kita akan buat modeling dulu. Jadi di sini ada, misalkan kita ambil contoh ya dari yang pertama tadi. Misalnya contohnya yang tadi yang pertama yaitu yang ini ya, yang data kasir. Nah ini contohnya seperti ini. Kita akan buat seperti ini ya. Ada barang, ada harga, dan juga ada tombolnya. Kita akan buat seperti ini ya. Ini kita screenshot. Oke. Ini bahan modelnya. Oke, saya simpan untuk memudahkan ya, saya simpan di sini di bahan. Nah ini adalah model yang kita akan buat. Oke, masuk lagi ke sini ya, masuk lagi ke editornya. Nah di sini kita akan buat modul baru ya, insert modul. Jadi untuk modeling kita buat dalam modul ya. Kita buat saja misalkan namanya data list 1 misalkan ya. Oke. Kita tambahkan dulu si formnya with user form 1, oke, titik frame 2. Karena tadi kan wadahnya di frame 2 ya.
Prem 2 ini adalah wadah dari si datalist ya, yaitu ini. Ini namanya Prem 2 ya. Oke, itu wadahnya. Oke, kita buat with user form 1 Prem 2. Kita buat dulu dari icon dulu ya. Kita buat dulu dari icon. Nah, untuk icon kita akan buat variabelnya dulu ya dengan dim misalnya licon as mspom titik label ya, karena dia berbentuknya label. Nah, selanjutnya kita akan buat dengan set licon ini kita isi dengan titik control add. Oke, mspom titik label 1, yaitu namanya adalah licon ya, licon, dan filenya kita buat true. Nah, maksudnya di sini kita akan buat atau menciptakan sebuah label baru dengan nama licon ya. Kita akan buat label icon di dalam sebuah prem ini ya. Kayak ini kalau jalankan dia akan menciptakan sebuah label. Kita buat dulu biar kelihatan ya. Kita buat dulu misalkan with icon. Captionnya misalnya kita buat dulu halo misalkan ya. Oke, ini untuk contoh saja ya. Halo and with. Lalu kita panggil di pomnya ya. Kita panggil di pomnya dulu ini. Oke, kita panggil di pomnya dengan modul 1 titik datalist 1 ya. Oke, kalau jalankan dia akan muncul sebuah kata halo. Invalid class string. Oke, udah salah. Kita lihat dulu di sini. mspom, bukan mspom tapi pom. Oke, ini jalan lagi ya. Nah, muncul. Di sini ada kata halo, di sini ya muncul 1. Nah, kita sudah berhasil membuat sebuah label baru ketika runtime ya. Nah, kita targetnya adalah ini targetnya modelnya ini. Oke, sekarang kita akan teruskan ya labelnya agar sesuai dengan contoh tadi. Di sini kan ada titik ya. Ini. Nah, kita akan buat ini titik le minerale, kode produk, dan harga ya. Oke, titik ini adalah sebuah ikon dari Sugoi MDL2 asset ya. Kita buka dulu browser, kita cari Sugoi MDL2 asset. Kita buka dulu ya. Nah, ini adalah list icon yang bisa kita gunakan dalam VBA ya. Namanya Sugoi MDL2 asset. Nah, kita cari yang tadi. Itu adalah kodenya. Cari dulu ya. Titik. Ini kalau misalkan pakai ini juga boleh ya. Misalkan kita ganti pakai yang ini juga boleh. Ataupun yang titik juga boleh ya. Yang titik tadi itu adalah kita ini ketemu E7 C8 ya. Oke, atau kita gunakan yang ECC ya, ECC. Nah, ini. Yang ECC bisa juga ya, sama juga titik. Oke, nah ini kita copy karena kita mau menggunakan icon ini ya. Kita copy dulu si ECC-nya. Di sini di sheet-nya kita gunakan yang namanya char. Char W dalam kurung ini pakai H ya. Dan H. Nah, ini tidak perlu petik karena itu hexa ya. Nah, ini cara menggunakannya, ini bukan char tapi CRW. Nah, gitu ya. Caption CRW dan HECC nanti akan menghasilkan icon yang ini ya. Jika kita menggunakan font Sugoi MDL2 asset. Jadi di sini kita gunakan fontnya namanya Sugoi font name ya. Font name namanya Sugoi MDL2 asset. Oke, kita coba jalankan lagi ya, benar atau tidak. Kita coba jalankan lagi. Jalankan, benar ya, titik. Nah, sesuai dengan si ini. Itu ya. Jadi kalau misalkan yang lain silakan disesuaikan saja ikonnya ya. Kalau misalkan kurang cocok dengan menggunakan button ini. Oke, balik lagi ke sini. Kita sudah berhasil membuat sebuah icon bulat tadi ya. Berarti tahap pertama sudah berhasil untuk ikonnya. Nah, kedua kita buat lagi yang ini ya, le minerale ya. Oke, berarti di sini di sampingnya si titik. Oke, kita copy saja dari sini, kita copy, simpan di sini. Kita ganti namanya, misalkan dengan nama dim l barang atau l nama deh ya. L nama as mspom titik label, sama ya, label juga. Namanya adalah l nama. Oke, l nama juga, l nama juga. Tapi bukan menggunakan Sugoi M2 asset, kita menggunakan font yang lain, misalnya font yang sama dengan si menu ya. Ini menunya menggunakan fontnya namanya Gadugi. Ini pun sama, kita akan buat menggunakan nama Gadugi juga ya. Oke, Gadugi. Nah, captionnya nama barang, misalkan ada apel misalkan ya, apel. Oke, nah ini posisinya kita atur dulu. Labnya itu dari misalkan LB Lab. Kita buat di sini LB Labnya dulu ya, LB Lab.
anggap saja 10 ya, kayak 10. Ini berarti LB lab ditambah dengan 10 ataupun 15 deh ya, 15. Nah, yang ini yang atas tadi kita buat labnya itu adalah LB lab saja. Jadi bergeser ya. Nanti kalau saya jalankan, dia akan ada muncul dua label ya. Kita jalankan. Muncul ada satu titik dan juga apel. Nah, ini agar bagus kita akan desain seperti ini ya. Berarti ini kurang ke bawah dan juga warnanya belum bisa kita sesuaikan dan font saja belum bisa kita sesuaikan. Kita sesuaikan dulu ya. Oke, nah ini yang lama dari 3 proses pembuatan ini adalah modeling ya. Di sini agak lama. Kalau di looping dan juga di pembuatan event itu lebih mudah, lebih cepat ya. Yang lama itu di sini di modeling. Karena harus menyesuaikan dengan model yang kita perlukan ya. Nah, tadi kita perlu di sini font size-nya, oke. Font size-nya itu sekitar 10 atau ya 10 saja. Lalu warnanya juga per color-nya. Per color kita perlu dia warnanya PB gray. Oke, PB gray text. Nah, gini ya. Lalu topnya tadi agak bawah ya. Yang ini si ikonnya kita ke bawah dulu. Topnya kita perlu misalkan LB top. LB topnya ditambah dengan agak perlu deh. Kita buat sini LB top ya. Misalnya LB topnya adalah 10 juga misalkan ya. Berarti ini akan turun 10, yang ini tidak. Kita turunkan ya, biar sama. Ini LB top 10, berarti ini ditambah dengan 5. Oke, coba ya, kita jalankan dulu. Jalankan. Nah, dia sudah muncul seperti ini, ada titik, ada apel. Oke, benar ya. Sama. Oke. Warnanya biru, nanti saja ya. Ini kurang ke atas sedikit, berarti tambahnya kurangi ya. Berarti biar pas kita ganti yang ini menjadi 3 misalkan ya. Lalu kalau warna dirubah tinggal tambahkan di sini dengan per color. Sebut saja misalkan BB biru ya. Nah, maka dia akan berubah menjadi warna biru. Nah, gini ya. Ada biru, ada apel. Oke, selanjutnya kita lanjut ke yang ini, kode barang dan juga harga ya. Untuk kode barang kita copy saja di sini ya. Kita copy di sini. Oke. Namanya kode barang atau L kode ya. Atau L barang deh, L barang namanya. Ini kita copy, simpan di sini, simpan di sini. Kita contoh saja ini dengan ID 001. Labnya tetap dari 15 ya. Nah, topnya kita akan tambahkan dengan misalnya 10. Oke. Dijalankan. Muncullah di sini ada apel ID barang ya. Nah, ini ID barangnya katakan kecilkan dengan fontnya agar ini ya, kecil. Oke. Berarti fontnya kita kecilkan. Di sini fontnya kita kecilkan menjadi misalnya 8 ya. 8. Nah, ini ya, sudah berhasil apel ID barang. Selanjutnya kita ke harga ya. Harga pun sama, tinggal kita copy saja. Polanya sama ya, polanya tetap sama seperti ini. Jadi kita akan buat seperti ini. Terus ini ada harga misalnya. Harga ini kita copy, simpan di sini, simpan di sini. Ganti harganya misalkan dengan Rp 1000 misalkan ya, 1000. Nah, ini labnya kita ubah ya, karena tadi sudah bergeser, berarti kita tambahkan dengan si LB nama. Oke, sini kan. Titik lab ditambah dengan LB nama titik wide atau lebar si nama ya. Nah, kita perlu juga mengatur si wide-nya si nama sebenarnya. Tapi nanti saja ya. Kita coba jalankan dulu. Kita jalankan ini. Ini kita perlu plus 10 ya, karena nanti dia ke bawah. Oke, seperti ini saja. Jalankan. Oke, objek required berarti ada yang salah namanya. LB nama, ini L nama, beda ya. Ini harusnya L nama juga. Nah, seperti ini. Oke, ini fontnya saya besarkan dulu ya, biar sama. Fontnya 10. Jalankan. Nah, muncullah seperti ini. Apel, harga barang. Udah mendekati ya. Oke, anggap saja mendekati dulu ya. Anggap saja mendekati seperti ini. Oke, biar tidak lama saya akan buat sampai ke harga ini ya. Nanti tinggal di icon. Karena polanya sama saja semua. Tinggal masukkan lab dan topnya ya. Ini kita akan percepat. Oke, nah sekarang sudah berhasil ya. Saya sudah berhasil sampai ke harga, total harga ya. Seperti ini. Tinggal kita masuk ke icon ini ya. Hapus ini. Nah, ini untuk icon tadi tinggal di-copy saja dari atas ya. Karena sama. Oke, dari sini. Dari icon tadi ya. Copy saja di sini. Oke. Simpan di sini.
Namanya misalkan kita buat saja dengan L atau icon hapus ya. Misalnya namanya L hapus. Oke, ini saya kopikan. Pan di sini, pan di sini. Fontnya tetap sama, sesuai MDW asset. Tinggal kita cari aset hapusnya ya dari sini. Cari misalkan dia itu kalau nggak salah delete ya, delete. Tidak, nah betul delete ada. Nah ini ya, kita gunakan ini. Kodenya E74D. Kita copy ini. Oke. Simpan di sini. Oke, simpan di sini. Di sini. Setelah H ya. Setelah H simpan di sana. Cara WHE74D. Posisinya 10 tetap labnya. Nah ini labnya tidak gunakan lagi 10, tapi kita copy dari labnya sini ya, si terakhir tadi total ini ya. Berarti kita gunakan LB lab saja. Oke, LB lab saja. Topnya tetap berdua, weight-nya segini tetap. Oke, tetap sama ya. Ini tidak biru warnanya, tapi kita gunakan warna grey. Oke, jalankan ya. Kita tes jalankan lagi. Oke, ini not defined. LB lab not defined. Karena terakhir ya. Oke, stop dulu. Jalankan lagi. Oh, ininya kurang ternyata. Ini Android. Kita stop lagi. Jalankan lagi. Nah, dia muncul seperti ini ya. Ada apel harga. Oh, ini kecil, terlalu kecil ya. Saya ikonnya terlalu kecil. Balik lagi dulu. Kita ganti ikonnya agak besaran dikit. Berarti di sini kita ganti font size-nya menjadi 13 ya. Coba 13 dulu. Jalankan lagi. Cukup ya. Kalau kurang besar silahkan gunakan 14 kalau kurang besar ya. Misalnya kurang besar kita ganti saja dengan 14. Oke. Dapat dah seperti ini ya. Nah, itu ya kita proses modeling seperti ini. Jadi kita sudah membuat data seperti ini, hampir sama ya. Ada tombol, ada icon, ada nama barang, ada kode, harga, total, dan tombol delete. Tinggal kita tambahkan yang tadi ya, ada garis di bawahnya. Berarti itu menggunakan label juga sama, tapi kita atur si height-nya menjadi 1 ya, atau 0, sekian. Proses sama ya, proses sama. Kita akan kopikan dari yang tadi. Misalnya dari sini kalau kopikan aja, kita copy. Oke, kita ganti menjadi namanya misalnya garis, L garis ya. L garis, kita copy, simpan di sini, simpan di sini. Fontnya ini tidak perlu ya, ini tidak perlu font name. Kita hapus saja karena itu garis ya. Ini juga tidak perlu, kosongkan saja. Font size-nya tidak perlu juga, tidak diatur. Yang kita atur adalah ini ya, height-nya dan juga weight-nya. Height-nya misalnya kita atur 0,8 ya. Sedangkan height-nya kita gunakan yang si frame tadi, yaitu titik lebarnya si frame tadi yaitu wide dikurangi misalnya 20. Ini adalah frame ya, frame ini, frame 2. Nah, frame 2 ini. Jadi kita akan sesuaikan dengan selebarnya frame. Warnanya kita ganti dulu ya. Warnanya ini masih grey. Oke, kita gunakan warna biru yang tadi ya, sama seperti icon tadi. Kita copy sini. Oh, bordernya tidak ada ya. Bordernya tidak ada karena kita perlu border untuk garis. Di sini ada border color. Oh, kita belum deklarasi variabel ya, karena sudah muncul iteration-nya. Kita deklarasikan dulu agar muncul bantuannya ya. Ini kita deklarasikan dengan dim ini as mspom label. Maka sekarang muncul iteration ya. Harusnya muncul iteration yaitu border style-nya dulu, yaitu Excel border style ini. Oh salah, bukan box style tapi border style. Border style itu diisi dengan mm border style single. Nah ini ya, titik border style. Salah lagi. Hah? Salah. Ini border ini border color diisi dengan border style ya. Ini agak ngaco ya. Ini harusnya border style. Pantesan nggak ada. Border style diisi dengan border style single. Border color baru diisi dengan yang warnanya, misalkan PB gray ya. Atau biar kalau PB gray lah, PB gray. Nah gitu maksudnya. Stylenya kita buat single, warnanya kita buat gray. Harusnya sekarang ada ya. Jalankan. Oh muncul di sini ya, muncul kecil sekali. Ada garis di sini. Harusnya ini lebar dari sini ke sini ya. Berarti topnya atau labnya belum kita setting. Berarti labnya belum kita setting ya.
Ini berarti labnya betul, belum kita setting. Harusnya ini adalah lab dari atas awal banget ya, berarti dari awal 36. Kita bahas aja yang 36. Oke, jalankan lagi. Harusnya muncul. Oke, tapi kurang lebar, gak apa-apa. Oke, balik ke sini. Ternyata bukan 36 juga si labnya, tapi dia agak 10 kayaknya. Topnya anggap saja misalkan 30 ya. Oke, anggap 30. Lalu lebarnya ini kurang lebar. Ini width-nya dari si bukan garis ya. Ini harusnya dari user form 1 titik rem 2. Oke. Titik wide. Ya, kali ada width-nya dari sini ya. Salah width-nya. Nah, ini benar. Jangan ya. Betul garis. Nah, sini kita perpanjangan dan juga masih kurang atas ya. Kurang bawah. Oke, kita atur ke bawah dulu ya. Warnanya juga terlalu kelihatan, harusnya tidak kelihatan warnanya. Berarti warnanya kita samarkan atau kita copy ya, warna yang dicontoh ya. Ini kurang bawah, berarti ini anggap saja 35. Oke, warnanya kita gunakan yang tadi saja ya, ini ya. Warna ini nih, kita copy dulu, kita lihat dulu warnanya apa. Kita gunakan JC Picker ya. Nah, ini untuk ambil warna ya. Kalau teman-teman ingin cari warna, pakai ini saja. Ini agak mudah ya. Arahkan ke sini, dapat atau X. Nah, ini warnanya. Oke, masukkan ke script tadi, yaitu di sini. Nah, kerjakan harusnya sekarang bagus ya garisnya harusnya. Nah, bagus kan? Sudah sesuai, tapi kurang bawah kayaknya ya. Ini harusnya 40-an ya. Oke, tambahkan lagi 40 ya. Nah, ini untuk modeling memang agak ini ya. Untuk modeling emang agak lama karena kita harus menyesuaikan label per label agar posisinya tepat ya. Tapi kalau sudah beres itu lebih cepat. Kalau sudah beres modeling, ke looping cepat ya. Nah, sekarang sudah oke ya. Ada apel, ada ide barang, harga, total, bisnis dan juga tombol delete. Sudah beres modelingnya seperti ini. Tinggal tahap kedua kita masuk ke dalam looping ya untuk ambil masukan ini ke sini. Untuk looping mudah karena kita sudah membuat modelnya seperti ini. Sudah buat model ya. Untuk looping tinggal kita tambahkan for di atasnya, yaitu di sini. Kita buat saja dengan for. Oke, for i misalnya 1 ke 3 ya. Kita buat 3 dulu ya. Kita buat 3 dulu. Untuk nanti otomatis kita bisa buat dengan menggunakan variabel ya. Kita buat sekarang 3 saja dulu. For simpan 3 di bawahnya di sini kita tambahkan dengan next. Oke. Ini seluruh end width ya. Karena tadi setelah bawah end width berarti ini next di sini. Nah, gitu ya. For i 13, oke. Selanjutnya di sini karena sudah menggunakan pengulangan for, maka namanya pun harus kita tambahkan dengan i ya, agar namanya menjadi unik. Nah, di sini tambahkan dengan ni. Oke. Kita copy saja. Simpan di sini juga. Simpan di sini juga. Simpan di sini juga. Di sini. Di sini. Dan juga di sini. Nah, ini juga sama. Sudah beres ya. Sekarang menjadi 3 model ya. Kalau jalankan dia akan menampilkan sebuah 3 tapi numpuk. Karena itu kita tambahkan topnya ditambah ya. Ini masih numpuk. Oke, topnya kita tambah dulu agar dia numpuk ya. Berarti di sini topnya itu sama dengan top ditambah 40 ya. Karena di sini lebarnya 40 juga. Jangan dulu. Betul tidak? Oke, betul ya. Sudah muncul dia muncul seperti ini. Nah, tinggal kita tambahkan garisnya belum ya. Kita perbaiki ya, garisnya kita perbaiki dulu. Berarti ini bukan pakai 40 tapi pakai top. Topnya kan di sini ada nilai sebesar topnya adalah 6. Nah, berarti kalau misalkan kita buat di sini topnya top, berarti 40 itu tambah dengan berapa? 6, 3, 4 ya. Tambah 40. Oke, ini saya jalankan lagi. Harusnya sudah muncul garis per item. Muncul ya, seperti ini. Nah, ini kalau kepanjangan teman-teman bisa geser ke sini ya. Kalau kepanjangan si garisnya itu menggunakan frame tadi atau juga bisa menggunakan shape-nya kita atur ya. Kalau mau frame berarti kita atur saja di sini, frame-nya kita kecilkan dulu ke sini, maka dia pun akan menyesuaikan si garisnya ya, sesuai dengan frame tadi. Pendek juga ya. Nah, itu. Nah, itu contoh modeling dalam menggunakan data list. Loopingnya sudah mendekati ya, tinggal kita masukkan saja datanya. Oke, untuk datanya cukup mudah karena tadi sudah menggunakan for i. Nah, berarti di sini pun sama. Di tadi kita ganti ya. Ada apel kita ganti menjadi ini. Ada B, C3, C2 ya. Berarti sini kita ganti dengan sheet 1. Rank C. Oke.
dan I, karena I 1 berarti ini 2, berarti plus 1 ya, plus 1 tick value. Nah ini untuk nama apel. Oke, kode produk dari B ya, berarti ini dari B, ini diganti dengan B. Lalu untuk harga dari D ya, ini dari D berarti. Oke, untuk pieces ini dari kolom E ya. Oke, kolom B. Ini saya mau piecesnya ada keterangan quantity ya, berarti di sini ada quantity tambah titik 2 tambah dan, berarti quantity dan nilainya berapa. Nah, untuk harga juga diambil dari F ya, ini dari F. Seperti ini. Kalau mau ada formatnya, tambahkan format ya. Format misalnya di sini ada tanda format seperti ini, RP misalnya, lalu ada tanda seperti itu dan tutup. Nah itu untuk datanya ya, jalankan lagi. Jalankan, harusnya sudah oke, harusnya sudah oke ya. Le minerale, Indomie mie goreng, susu beruang, sedasi sama, ya dapat 5.000, 500, 5.000 dan seterusnya. Ini menggunakan format, ini tidak ya. Nah ini ada tombol delete. Nah itu tahap kedua, itu saja, lebih cepat ya dari modeling. Yang lama itu udah modeling, looping. Sekarang kita akan menambahkan sebuah event agar si tombol ini itu bisa kita gunakan ya. Ini kan masih belum ya, bisa kita gunakan, masih label biasa. Oke, untuk membuat label ini bisa diklik. Kita gunakan pembuat event yaitu kelas ya, berarti kita gunakan kelas modul. Tapi sebelum ke kelas, kita akan pastikan dulu si namanya kita buat dulu di kelasnya ya, karena belum. Nama sudah ada, si barang belum ya, ini belum, kita buat dulu namanya. Dim ini as mspom label juga. Lalu yang belum itu adalah barang harga belum ya. Ini pun sama, kita buat dim L harga as mspom label. Harga, lalu pieces juga belum ya, pieces. Yang paling penting ini sih, yang paling penting adalah si hapus ini, karena kita perlu untuk di event kelasnya ya. Ini yang paling penting si hapus ini sih sebenarnya. Kalau yang lain sih bisa diabaikan ya. Dim ini as mspom label, karena kita perlu ini untuk masuk ke event. Oke, kita masukkan ke event dulu ya dengan menggunakan collection. Berarti sini tambahkan dengan datasnya. Dim saja call as new collection. Oke. Nah sekarang kita akan buat kelasnya dulu untuk menampung si tombol hapus tadi ya. Kita buat dulu kelasnya, kita insert new class module. Oke. Di sini kita beri nama, misalnya kelasnya adalah CLS. Misalnya namanya CLS apa ya, data lah ya, terus data misalkan CLS data. Nah di sini di kelasnya kita akan membuat sebuah event dari klik tadi ya, karena kita mau membuat event di klik hapus. Maka kita akan buat di sini event yaitu public with event. Namanya adalah label ya, L hapus as mspom label ya. Oke, jadi kita akan buat event untuk L hapus. L hapusnya dari sini, dari menu tadi ya. Di sini ada L hapus. Nah ini kita kirim ke kelas untuk membuat event klik hapus ya. Oke, ini sudah kita buat eventnya, atau eventnya kita buat ya di kelas tadi sudah kita buat, ada event L hapus. Berarti di sini kita tinggal buat collection ya. Nah tadi kita sudah buat collection di atas ya, ada dim call as collection. Sekarang kita akan tampung si L hapusnya ke dalam collection. Berarti di bawah ini di atas for ya, di sini sebelum next, maksudnya sebelum next ke looping ya. Di sini kita tambahkan dengan set misalkan sebut saja txt atau HPS misalkan ya, set HPS. Itu adalah new CLS data dari kelas tadi ya. Oke, nah selanjutnya kita buat dengan set HPS titik, dia belum muncul si intellisennya. Oke, kita lihat lagi kenapa belum muncul intellisennya. Di sini harusnya sudah ada muncul intellisen ya. Oke, kalau tidak ada kita copy saja, kita copy ini ya, kita simpan lagi di sini. Tadi ada set HPS titik ini, itu adalah as LBL hapus ya, LBL hapus. Nah jadi si label hapus tadi kita masukkan dalam sebuah event hapus ya. Nah tinggal kita masukkan ke collection dan cara call titik add spasi HPS. Kita masukkan collection ke dalam, maksudnya kita masukkan hapus dalam collection ya. Nah ini harusnya sudah bisa digunakan eventnya. Kita buat event di sini di kelas data ya. Kita buat eventnya yaitu dengan L hapus. Kita buat event sub
hapus underscore klik. Oke. Lalu kita tambahkan misalkan message box, saya diklik. Itu dulu ya. Apakah jalan atau tidak si eventnya. Jalankan si formnya. Oke, kita jalankan ya. Ini kalau saya klik, muncul saya klik ya. Muncul juga saya klik. Muncul juga saya klik. Jadi sudah berhasil kita buat event di labelnya ya. Tinggal kalau mau hapus, misalkan kita hapus ini label, kita kirimkan data dari sini ke kelas ya. Berarti kita kirimkan datanya ke kelas. Jadi misalkan di sini kita isi dengan mengirimkan sebuah tag ya. Jadi misalkan tadi kita buat data hapus ini ya. Label hapus ini kan belum ada tagnya nih. Jadi kita bisa tambahkan tag di sini. Untuk menentukan data mana yang kita hapus ya. Tagnya kita isi dari boleh ID, boleh juga nama ya. Kalau mudah kita gunakan yang ID saja, biar pasti ya yang mana kita hapus. ID-nya dari sini ada ID, mana ID barang, ID mana ya? Nama, oh ini barang ya. Nah ini ID ini kita copy. Oke, datanya kita copy ya. Simpan di sini di tag tadi, dihapus tag. Nah ini artinya kita mau mengirimkan sebuah kode barang ke dalam tagnya si hapus ya. Seperti ini. Jadi ketika nanti diklik, di sini kita bisa terima berupa ID barang. Jadi saya klik, misalnya kita coba tes ya, dengan cara dan lhapus titik tag. Harusnya dia muncul kode barang ya. Kalau saya jalankan di sini, saya klik hapusnya, muncul saya hapus ID 00162 sama ya. Jadi kalau misalkan saya klik di sini, munculnya saya klik ID 9187625 sama ya. Ini pun sama, harusnya sama 19276. Nah, selanjutnya kalau sudah sama gini kan mudah ya. Kita bisa hapus menggunakan find ataupun tag lain ya. Bebas. Misalkan kita buat hapus di sini. Ini untuk pencariannya, ID-nya ini. Nah, selanjutnya silakan hapus seperti biasa ya. Sudah saya sering bahas untuk menghapus data di sheet ya. Yang penting kan ID-nya ya, kita temu ID-nya. Nah, itu sebenarnya cara kita buat data list ya, seperti ini. Kita sudah berhasil membuat model, lalu kita looping, terakhir kita tambahkan sebuah event. Ini ya event kliknya. Karena itu dasar dalam membuat sebuah data list, kita sudah belajar membuat modeling, looping, dan juga menambahkan sebuah event ya ke dalam si data list ini. Untuk lainnya silahkan teman-teman kreasikan atau explore lebih jauh lagi, silahkan kembangkan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan di share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.